Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan menyampaikan tentang sumber referensi yang kredibel, langkah-langkah mencarinya, dan cara menggunakan aplikasi Mendeley. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, pasti membutuhkan banyak sekali referensi. Tentu saja, referensi yang kita dapatkan harus berasal dari sumber referensi yang kredibel. Tujuannya adalah agar kita tidak memberikan informasi palsu atau hoax yang tidak sesuai dengan fakta. Lalu, apa itu sumber referensi yang kredibel? Sumber referensi yang kredibel mencakup 3 hal. Yang pertama, terpercaya, yaitu diakui banyak orang dan sesuai fakta. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan, yaitu diterbitkan oleh lembaga resmi seperti universitas atau penerbit yang sudah terkenal seperti penerbit Erlangga. Yang ketiga, dapat dilacak sebagai bukti, yaitu sumber yang kita akses itu bisa diakses juga oleh orang lain, sehingga orang lain juga bisa mengetahuinya tanpa harus bertanya pada kita. Lalu, di mana kita mencari sumber referensi yang kredibel? Sumber referensi yang kredibel bisa dicari melalui media cetak seperti buku, jurnal ilmiah, koran, dan lain-lain. Yang kedua, bisa melalui perpustakaan. Kalau di ITS kita bisa melalui perpustakaan ITS. Yang ketiga, dari internet dengan menggunakan laman seperti Google Scholar dan Library Genesis. Lalu, bagaimana cara mendapatkan sumber referensi yang kredibel? Yang pertama adalah tentukan topik dari karya yang ingin Anda tulis. Misalkan saya di sini menggunakan topik pengaruh globalisasi di era modern. Yang kedua adalah buka laman internet seperti Google Scholar atau Library Genesis. Yang saya contohkan di sini saya menggunakan Google Scholar. Yang ketiga, ketik topik yang ingin Anda tulis tadi. Nah, ini kan hasilnya banyak. Lalu yang keempat adalah pilih jurnal atau artikel yang sekiranya sesuai dengan topik yang Anda usung tadi. Di sini saya menggunakan pengaruh globalisasi terhadap dunia pendidikan. Yang kelima, gunakan kata kunci yang spesifik yang sesuai dengan topik Anda. Misalnya di sini kan pengaruh, berarti saya menggunakan kata kunci dampak dan era modern. Era modern biasanya cenderung ke kemajuan. Nih, kemajuan. Oke. Yang keenam, kalian bisa view atau download jurnal itu. Di sini saya mencontohkan dengan mendownload. Nah, ini sudah ke-download. Lalu tinggal dibaca ya, dibaca terus nah yang ketujuh adalah daftar pustaka yang terdapat di jurnal yang Anda baca itu bisa digunakan untuk mencari sumber referensi berikut. Nah, kali ini aku akan menjelaskan sebuah aplikasi yang dapat membantu kita untuk membuat citasi dan daftar pustaka dalam pengerjaan karya tulis ilmiah. Nah, aplikasi yang akan kita bahas kali ini adalah Mendeley. Nah, aku akan jelasin secara singkat apa sih itu Mendeley. Dengan aplikasi Mendeley, kita dapat mudah mendapatkan referensi terkait dengan karya tulis yang kita buat. Dengan menginput citasi dan daftar pustaka juga dapat dilakukan dengan mudah dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, sebelum itu, aku akan menjelaskan gimana sih cara download aplikasi Mendeley melalui browser kita. Pertama, buka browser kalian dengan menggunakan Firefox atau browser lainnya yang kalian punya. Yang kedua, ketiklah keyword dengan tulisan download Mendeley. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik yang paling atas ini, download Mendeley for desktop.
Nah, gimana sih caranya kita ngecek aplikasi Mendeley ini sudah terkonek apa enggak di Microsoft Office Word? Kita bisa mengeceknya langsung dengan membuka aplikasi Microsoft Office Word. Kita klik ini. Nah, kita dapat mengecek di reference. Nah, ini adalah tanda bahwa aplikasi Mendeley kita sudah terkonek dengan Microsoft Word yang sudah kita punya. Dan klik Mendeley Desktop yang ini untuk menginstal aplikasi Mendeley di laptop kalian atau komputer kalian. Nah, ini adalah tampilan dari Mendeley Desktop yang sudah kita download tadi. Nah, di sini aku sekarang mau ngejelasin gimana sih cara menyambungkan aplikasi Mendeley ini ke aplikasi Office Word yang kita punya. Di sini ada lambang tools di bawah tulisan Mendeley Desktop. Kita klik ini, lalu tekan install Microsoft Word plugin. Nah, tekan OK. Dengan ini aplikasi Mendeley kita sudah terkonek dengan aplikasi Microsoft Word yang sudah kita punya. Nah, sekarang aku ingin ngejelasin fitur apa saja sih yang ada di aplikasi Mendeley Desktop ini. Yang pertama itu adalah literature search. Nah, fitur literature search ini kita bisa mencari referensi yang kita inginkan untuk membuat karya tulis. Nah, yang kedua ada all documents. All documents ini adalah referensi-referensi atau artikel-artikel ilmiah yang sudah kita simpan, yang siap untuk kita gunakan untuk membantu kita untuk membuat karya tulis ilmiah. Nah, setelah itu ada fitur recently add. Fitur recently add ini adalah fitur di mana kita dapat mengetahui referensi yang baru saja kita tambahkan. Selanjutnya adalah recently read. Kita dapat mengetahui referensi yang sudah baru saja kita baca dari fitur recently read ini. Nah, di fitur favorite, kita dapat mengetahui referensi-referensi apa saja yang sudah kita tambahkan ke dalam favorit. Nah, my publication adalah tempat di mana kita dapat mempublikasikan karya ilmiah yang sudah kita buat. Nah, di unsorted ini adalah tempat di mana referensi-referensi yang tidak disortir. Kita bisa menambahkan folder di sini. Nah, sebagai contoh aku sudah buat folder teknik kimia di sini. Nah, untuk menambahkan referensi di sini kita dapat mendrag referensi yang sudah kita punya ke dalam folder ini. Nah, jadi di dalam folder teknik kimia ini sudah ada referensi yang berkaitan dengan teknik kimiaan. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang gimana sih cara mengaplikasikan Mendeley itu ke Word. Nah, pertama-tama aku di sini akan mencari, misalnya aku ingin membuat karya tulis ilmiah tentang Sustainable Alternative for Chemical Engineering. Nah, di sini aku bisa mencari referensi aku. Jadi kita tulis sustainable sesuai dengan karya ilmiah yang aku ingin tulis. Misalnya aku ingin membuat Sustainable Alternative Energy. Nah, di sini sudah ada banyak karya-karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan dari melalui jurnal-jurnal ilmiah. Nah, sebagai contoh aku akan mengambil karya tulis ilmiah yang satu ini. Jadi kita bisa mengklik di Save Reference. Nah, ketika kita sudah mengklik Save Reference, kita bisa mengeceknya di dokumen kita yang ada di All Documents. Nah, sudah masuk di sini. Ini adalah karya tulis ilmiah, artikel ilmiah milik orang lain yang akan aku jadikan sebagai referensi.
Nah, bagaimana cara mendownload karya tulis ilmiah yang ingin aku jadikan referensi ini? Ini ada dengan cara, nah ini kan ada nomor DOI. Kita bisa mengcopy nomor DOI ini dan mencari karya tulis ilmiah itu melalui web dengan menggunakan atau melalui link yang namanya Skyhub. Nah, dengan link ini kita bisa mencari karya tulis ilmiah dan bisa mendownloadnya untuk kita jadikan referensi. Langsung saja kita aplikasikan. Jadi seperti ini. Kita copy ini. Copy. Masuk ke Skyhub. Kita paste. Lalu kita open. Nah, ini adalah tampilan PDF dari artikel ilmiah yang akan kita gunakan sebagai referensi. Untuk mendownloadnya kita tinggal mengklik tanda print ini. Nah, lalu kita klik ini dan print. Nah, kita misalnya tulis di sini bioteknologi artikel sustainable alternatif. Kita save di desktop saya. Save. Dan tunggu proses pengerjaan sampai selesai. Nah, ini adalah artikel yang sudah aku download tadi. Nah, setelah kita membaca semua artikel ini dan kita ingin memulai untuk membuat karya tulis ilmiah yang akan kita buat. Nah, kita ingin mengutipnya langsung kan? Secara tidak langsung kita ingin mengutipnya dari artikel ini. Nah, cara untuk mengutipnya itu sangat mudah. Misalnya kita sudah memahami isi bacaan tersebut dan kita akan mengutipnya secara tidak langsung. Misalnya seperti bioteknologi dibagi menjadi sesuatu sesuai dengan artikel yang sudah kita download tadi. Nah, untuk mengutipnya itu kita menuju ke reference. Nah, di sini ada insert citation. Nah, untuk mengisi citasi itu kita bisa mengklik insert citation dan menulis judul artikel yang sudah kita download tadi. Jadi judul artikel yang sudah kita download tadi adalah sustainable. Nah, ini sudah keluar. Kita klik ini dan oke. Nah, sudah muncul, sangat mudah. Nah, misalkan aku sudah selesai membuat karya tulis ilmiah, sudah mengutip beberapa macam citasi. Nah, sekarang aku ingin membuat daftar pustaka. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley yang sudah terkonek di Microsoft Office Word ini, membuat daftar pustaka sangatlah mudah. Nah, caranya mungkin seperti ini. Kita tulis daftar pustaka. Nah, untuk menulis daftar pustaka itu kita hanya tinggal mengklik insert bibliografi. Dengan mengklik ini, daftar pustaka yang kita gunakan sebagai referensi sudah tertulis semua. Nah, sekian cara pengaplikasian aplikasi Mendeley dalam pencarian referensi dan penulisan citasi serta penulisan daftar pustaka. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih sudah memperhatikan.